Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya ya guys. Ketemu lagi seperti biasa dengan Asep Codet Petualang. Jadi hari ini atau pada saat posisi ini ya guys, Asep Codet Petualang akan coba explore salah satu jalur yang cukup fenomenal juga, dan mungkin teman-teman udah ada yang tahu dan mungkin kebanyakan udah pada tahu ya guys. Karena ini salah satu jalur yang memang menuju ke tempat wisata yang paling favorit juga ya guys, yaitu ke pantai selatan, atau lebih tepatnya nanti keluar di pantai Ranca Buaya ya guys. Nah guys, jadi perjalanan ini dimulai dari Pangalengan Bandung, jadi menuju ke Ranca Buaya via Cisewu ya guys. Cukup ekstrim juga kalau perjalanan dari sini ya guys, karena semuanya itu turunan dan mungkin nanti ada sedikit tanjakan-tanjakan kelok juga, kelok 1000 ya guys, yang ada di Cisewu, dan jalurnya cukup bikin pusing juga ya guys, karena terlihat serupa juga di jalur ini guys. Nanti coba teman-teman lihat aja jalurnya, seperti dihipnotis gitu guys, seperti berputar-putar di situ saja, padahal memang bentuk jalannya itu yang sama ya guys, kalau tempatnya ya berbeda, tapi memang sekilas seperti sama. Oke guys, nanti kita lanjut lagi karena ini masih perjalanan cukup jauh juga. Baru di situ Cileunca ya guys. Kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada pemandangan air ya guys. Udah pada tahu lah situ Cileunca. Apalagi sekarang di sini udah banyak sekali camping groundnya juga ya guys. Waduh, di pinggir-pinggir sungainya itu sekarang seperti udah dibuat camping ground, dan ada tiketnya juga ya guys. Di sini kita bisa bawa sendiri tenda atau ada disiapin di sini ya guys, udah ada. Ya pokoknya sih alhamdulillah ini untuk ya mudah-mudahan bisa memajukan pendapatan masyarakat yang ada di sekitar sini ya guys. Ya seperti itu guys. Nanti kita lanjut guys. Nah, jadi guys, di jalur ini terdapat beberapa tempat wisata ya guys. Salah satunya yaitu udah pasti tahu juga teman-teman ya guys, yaitu Taman Langit.
Jadi estimasi dari Pangalengan ke Taman Langit itu sekitar kurang lebih setengah jam kurang lah guys. Setengah jam kurang. Nanti di sana ada persimpangan. Kita lihat aja perjalanan ini ya guys. Nanti ada petunjuk di sana Taman Langit, belok ke kanan. Nah, dikarenakan Asep Codet Petualang kali ini mau ke Ranca Buaya ya guys, via Cisewu. Jadi Asep Codet Petualang mengikuti jalur utama yang mau ke arah pantai selatan. Dan cukup ekstrim juga ya guys, kalau kesini harus hati-hati juga karena turunannya itu cukup dalam juga, dan kita harus memperhatikan rem motor kita atau rem mobil kita ya guys, kendaraan kita yang dibawa, karena takutnya nanti remblong nggak bakalan ketahan lagi guys. Ini karena turunannya cukup tajam juga dan menukik dan panjang juga ya guys. Jadi di pinggir itu ada jurang juga, harus hati-hati. Kalau bisa sih diselingi oleh istirahat ya guys di titik-titik rest area yang ada yang kita lalui ya guys. Jangan terlalu di porsir kendaraan yang kita bawa karena takutnya terjadi kepanasan di rem ya guys. Oke guys, nanti kita lanjut. Nah guys, barusan kita udah melewati pabrik perkebunan teh Cukuy ya guys. Jadi di sini tuh terkenalnya itu perkebunan cukuy ya guys. Karena memang di sini juga salah satu peninggalan dari Kelkopen sama Boska juga ya guys. Wilhelm Junghun dengan kinanya ya guys. Yang pasti sih di sini jalur luar biasa eksotis ya guys, pemandangannya tuh pure 100% hamparan perkebunan teh yang memang warisan dari para pengusaha-pengusaha Belanda dan yang ada tempo dulu ya guys. Jadi kita hanya tinggal meneruskan saja. Karena memang cikal bakal perkebunan teh ini berada di, konon katanya ya guys, itu berada di Gambung ya guys, karena di sana tuh masih ada bibit awal dari terbentuknya perkebunan teh ini ya guys. Boleh teman-teman bisa cari informasinya di daerah Gambung, itu di daerah Ciwidey Gambung yang mau ke Pangalengan juga. Karena ini satu kesatuan sih kalau saya lihat, memang perkebunan teh ini cukup luas juga. Nanti ini bisa sampai nyambung ke Garut juga ya guys. Karena di Garut juga itu masih keluarga Kelkopen, konon katanya itu paman dari Kelkopen yang ada di Gambung ya guys. Ya seperti itulah PTPN yang ada di jalur-jalur yang ada di Jawa Barat ya guys.
Oke guys, ini kita udah memasuki atau kita masih di jalur Cukul, dan mungkin cukup jauh juga sih untuk mencapai ke Cisewu ya guys, karena perjalanan di sini tuh cukup panjang dan cukup alot juga. Tapi view-nya guys luar biasa, lihat di depan. Wah, pokoknya mah keren sih guys. Dan mungkin di tempat-tempat lain juga ada yang seperti ini dan punya kelebihannya masing-masing ya guys. Kalau di sini kayaknya kalau Syahdu tuh kalau lagi kabut kayaknya guys. Karena waktu di Tanjakan Seribu yang Naringgul itu ke Cidaun ya guys, dan Ciwidey, dan juga nanti ke Pantai Selatan, pas lagi kabut emang syahdu banget guys. Cuacanya tuh keren lah untuk dibikin konten guys. Oke guys, yang pasti sih kita harus safety riding juga, karena di sini perjalanan bukan perjalanan pendek juga ya guys. Ini perjalanan cukup jauh juga, dan turunnya cukup tajam, dan nanti kalau pulangnya misalkan mau ke sini juga kita harus siapkan fisik juga ya guys, karena kita akan menemukan tanjakan-tanjakan yang cukup panjang juga ya guys di sini, dan harus hati-hati juga karena jarang ada tukang tambal ban juga, belum lagi orangnya juga jarang banyak yang lewat juga ya guys. Harus hati-hati lah, harus dicek dulu kendaraannya, takutnya nanti mogok di tengah jalan repot juga guys. Nah guys, jadi sebelum kita mencapai ke Cisewu, jadi di sini juga ada Desa Talegong. Jadi kelebihan dari Desa Talegong ini ya guys, yaitu ada alun-alun Talegong di sini guys. Dan di alun-alun Talegong ini seperti di di video awal tadi ya guys, dari video intro tadi terlihat ada gong besar ya guys. Jadi Talegong itu gong yang sangat besar di sana. Nanti kita coba cari informasi tentang Talegong, kenapa bisa dikasih nama Talegong. Nah ini sebentar lagi kita ke Talegong guys, alun-alun Talegong di depan guys.
Oke guys, jadi konon katanya nama Talegong ini adalah bukan dari sebuah tempat atau perkampungan atau desa ya guys. Dan kebetulan juga Talegong ini berada posisi di antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Jadi perbatasan, makanya di sini ada alun-alun Talegong ini. Konon katanya cerita dari masyarakat Mekar Mukti ya guys yang ada di Talegong ini. Jadi nama Talegong ini diambil dari seorang tokoh yang sakti mandaguna pada saat itu ya guys di daerah Talegong. Dan beliau bernama Mbah Talegong. Nah, konon katanya juga Mbah Talegong ini bertarung ya guys atau mengadu kesaktian dengan seorang abdi dalam ya guys dari Sumedang. Nah, jadi abdi dalam ini konon katanya kalah guys dan hilang di sebuah lewi atau di sebuah sungai yang paling dalam atau istilah di laut mah palung ya guys. Dan konon katanya juga beliau menghilangnya tuh di Sungai Cikahuripan. Nah, diambillah nama ini mungkin dari Mbah Talegong ini ya guys, yang punya kesaktian mandraguna juga dan bisa mengalahkan abdi dalam dari Sumedang. Bukan kaleng-kaleng ya guys, abdi dalam itu salah satu pendekar mungkin yang cukup lumayan tinggi juga ilmunya ya guys. Nah, seperti itulah guys. Jadi abdi dalam ini atau dalam ini ya guys kalah dan hilang di Sungai Cikahuripan yang ada di daerah sini ya guys. Nah, lewi tersebut kemudian dinamakan lewi dalam. Jadi dalam itu bukan dalam jero ya guys atau dalam gitu. Jadi itu nama seseorang yang dulunya pernah beradu kesaktian dengan Mbah Talegong. Nah, lewi ini juga dan patilasan Mbah Talegong konon katanya sih guys hingga saat ini masih dianggap sebagai tempat yang ramah dan banyak yang ziarah ke sana dengan tujuan ya mungkin itu mah urusan mereka masing-masing ya guys. Seperti Asep Codet Petualang kemarin kan main ke Gunung Nagara Padang, situs Nagara Padang. Asep Codet Petualang kan cuman konten, bukan mau muja ya guys. Nauzubillahi min dzalik. Tapi kan Asep Codet Petualang di sana bertemu dengan seseorang, terus ada kumpulan juga di sana. Dan itu mereka ada yang berdoa di depan batu, ada yang bertapa di sebuah gua, yaitu urusan mereka masing-masing ya guys, mau minta apa aja udah ditanggung segala risikonya oleh masing-masing orang. Tapi yang saya ingin sampaikan ya ngapain juga ada masjid gitu ya guys, mending ke masjid aja. Oke guys, nanti kita lanjut. Ini ada persimpangan lagi, kita pokoknya mah konsentrasi ke pelang ada petunjuk, atau misalkan kita kelewat petunjuk juga ya lihat aja ini video Asep Codet Petualang, bisa diingat-ingat ya guys nanti di jalur. Nah seperti ini guys, jalur ke Pancabuaya via Cisewu dari Pangalengan cukup ekstrim dan cukup berbahaya juga sih guys menurut saya ya guys, karena apalagi yang suka ngebut-ngebut, saya sarankan sih kurangi kecepatan karena di sini nggak semuanya jalannya mulus juga ya guys. Apalagi yang solo riding kayak saya, solo riding San Morian sendirian, ini harus lebih safety riding juga, karena kalau misalkan ini mah variasi ya guys, ada apa-apa di jalur, misalkan kita mau ke atau apa kan bingung guys. Di sini nggak ada apa-apa, lihat kiri kanan nggak, cuman bukit dan jurang. Kalau ban kempes kan jauh kemana-mana juga ini guys. Ya seperti itu lah guys. Yang pasti kita harus cek-cek juga kendaraan kita sebelum berangkat ya guys, atau bisa merasakan lah bagaimana kendaraan yang kita tumpangi keadaannya, dan kita bisa antisipasi apabila terjadi yang tidak diinginkan.
Oke guys, perjalanan kita cukup melelahkan juga karena estimasi lumayan panjang juga sih guys pakai jalur, kalau pakai jalur Cisewu ya guys. Terlihat seperti singkat, dulu saya pernah melewati di sini, tapi pas dirasa-rasain ternyata emang jalur sih lebih cepatan di sana ya guys. Lebih cepat ke Naringgul, Cidaun ya guys, ke Tanjakan Seribu yang ada di Cianjur. Itu udah masuk ke Cianjur mungkin ya guys, Cianjur Selatan bisa jadi. Kalau kesini luar biasa guys, jadi banyak, kalau bila dibilang sih jalur halusinasi guys, karena setiap yang kita lalui percis banget dan sama. Seperti itulah yang pernah merasakan ke jalur ini. Kalau Asep Codet Petualang sih ngerasainnya bukan seperti itu ya guys, jadi memang ini treknya memang cukup panjang juga karena kita membelah beberapa gunung untuk melewati ke jalur Rancabuaya ini guys. Kalau misalkan ke sana kan ke Cidaun itu udah terlihat lah jalur-jalurnya itu. Kita cuman satu yang paling ekstrim yaitu ke Tanjakan Seribu, dan kesananya tuh biasa aja lah, jalur biasa mungkin, nggak terlalu banyak turunan atau tanjakan juga. Kalau ini kan dari sini kita dikasih turunan, nah di sana nanti pas mau ke Rancabuaya kita dikasih tanjakan terus guys. Jadi cukup lumayan ekstrim juga tanjakannya guys, dan sepi jalurnya guys. Seperti itulah. Oke guys, sebentar lagi atau memang kita udah memasuki daerah Cisewu. Nah, ini juga Cisewu ada ceritanya ya guys. Jadi menurut sesepuh yang ada di daerah Cisewu ini ya guys, jadi beliau ini adalah konon katanya sih apa ya guys, seorang dalam juga ya guys, seorang dalam, dan uniknya tuh nama dalamnya tuh Dalam Bintang. Jadi konon katanya kenapa disebut Dalam Bintang, karena beliau mendapatkan penghargaan ya guys dari pemerintah pada saat itu, konon katanya sih atas kemampuannya ya guys, kemampuannya dalam bercakap dan dalam berkepemimpinannya guys. Nah, jadi beliau juga merupakan keturunan dalam Sawidak. Sawidak, saya nggak tahu Sawidak kita apa. Jadi Cisewu itu pada awalnya ya guys hanya sebuah perkampungan. Jadi beda dengan Talegong. Kalau Talegong itu terbentuk dari sebuah nama tokoh ya guys.
yaitu Bahtalegong. Sedangkan Cisewu itu hanya sebuah perkampungan yang bernama dulunya tuh awalnya tuh Ciangsara ya guys. Jadi yang berarti tuh kesengsaraan. Wah, pokoknya mah ini kayaknya seru nih kalau diceritain. Dan mungkin banyak sejarah tentang mengapa sih disebut Ciangsara atau kesengsaraan. Nah, jadi pada waktu penjajahan ya guys, pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan kolonial Belanda pada saat itu ya guys, sekitar abad ke berapa ya guys, antara abad 17, 18, 19-an ya guys, abad 18 mungkin ya guys. Jadi Ciangsara ini atau kesengsaraan ini dikenal dengan keangkerannya ya guys, dan menimbulkan kesengsaraan ya guys, yaitu bagi mereka yang kebanyakannya tuh dibuang ya guys. Jadi ini tempat pembuangan oleh para kolonial Belanda pada saat itu ya guys, oleh para penjajah ya guys. Dan para pejuang yang lari ke tempat ini ya guys, melakukan penyusunan kekuatan ya guys, untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Nah, dikenalah sebuah nama Pamubusan ya guys, yaitu yang artinya tempat persembunyian para pejuang kita pada saat itu, para pejuang kemerdekaan ya guys. Di konon kacanya jadi pegunungan puncak apa ya guys, pokoknya di pegunungan puncak yang ada di daerah sini lah guys. Kalau nggak salah puncak Ali atau puncak apa gitu, berarti di sini ada gunung Ali mungkin. Nah guys, jadi para pejuang ini terbentuk dari beberapa wilayah yang berada di kekuasaan kerajaan Sunda, mungkin Pajajaran ya guys, Jawa Barat pada saat itu. Jadi seperti Nangkaruka, Bungbulang. Jadi di Bungbulang itu ada nama kerajaan Nangkaruka, Bungbulang. Di Tasikmalaya juga ada kerajaan Galuh. Di Jampang, di Sukabumi itu Jampang Surade. Itu adalah salah satu kerajaan-kerajaan Pajajaran pada saat itu ya guys. Dan termasuk juga Bandung. Nah, konon katanya sih kalau Bandung katanya itu pusat belanja ya guys, atau pasar katanya. Nggak ada kerajaan di situ. Nah, sedangkan ada juga dari daerah Jawa Tengah ya guys, yaitu dari kekuasaan kerajaan juga. Salah satunya itu dari Solo ya guys. Nah, jadi di sini tuh udah campur berarti mungkin ya guys sampai sekarang. Asal-usul keturunan penduduknya itu ada yang dari Jawa Barat dan ada juga yang dari Jawa Tengah. Nah, seperti itulah guys. Jadi memang di sini tuh dulunya tempat dibuangnya para apa ya guys, para pejuang kita ya guys, mungkin oleh para penjajah. Nah, jadi seperti itulah. Seperti itu ceritanya. Untuk lebih lanjutnya ya mungkin teman-teman bisa searching lagi ya guys. Saya takutnya ada salah ucap juga, tapi itu yang tadi saya sampaikan saya ambil dari sedikitnya dari Google ya guys, dari bahan Google. Ya seperti itu lah. Sampai sekarang jadilah Cisewu ya guys. Nah, jadi di sini tuh terjadi perkawinan antara saudara agar garis keturunannya tidak terputus, konon katanya seperti itu. Ya, nanti kita bolehlah tanya-tanya lagi di Cisewu ini ya guys. Kalau diceritain mungkin panjang banget karena ini memang sejarah ya guys. Dan penyampaiannya juga harus benar juga. Nah guys, kembali lagi ke jalur. Jadi di sini kita udah sampai di jalur yang mau ke Cisewu. Nah, ini udah di hotmix, alhamdulillah jalurnya ya guys udah bagus. Jadi ini hotmixan ini sampai ke desa Cisewu. Nah, kesananya lagi mau ke Rancabuaya. Jalurnya udah masih jelek lah. Jelek enggak sih, masih ada lubang-lubang lah seperti itu. Oke guys, nanti kita lanjut.
Oke guys, perjalanan kita akan segera sampai. Jadi di sini tuh Asep Codet Petualang, ceritanya ya guys, perjalanannya itu nggak disambungin sampai ke pantai Ranca Buaya ya guys, pantai selatan Laut Ranca Buaya. Karena mungkin Asep Codet Petualang juga pernah memposting sebuah konten perjalanan dari Tugu yang ada di perbatasan yang akan Asep Codet Petualang sekarang lewati ya guys. Jadi teman-teman bisa nonton lah dari jalur Tugu itu sampai ke pantai Ranca Buaya. Dikarenakan Asep Codet Petualang memang tujuannya tuh sampai di Tugu itu ya guys, karena kenapa Asep Codet Petualang akan coba eksplor lagi nanti di video berikutnya, yaitu ke Bungbulang ya guys. Jadi pengen tahu perjalanan jalur dari Bungbulang atau dari Cisewu ke Bungbulang, dari Bungbulang ke Cikajang. Nah, seperti itu lah guys, Cikajang Garut. Dan konon katanya di situ ada tanjakan legend ya guys, yang mungkin teman-teman udah pada tahu pasti guys. Itu tanjakan Panganten. Di sana ada cukup unik juga sejarahnya ya guys, dan tanjakannya tuh fenomenal. Ya seperti itu lah guys. Oke guys, nanti kita lanjut. Nanti kita akan coba beri pengarahan atau bukan pengarahan ya guys, memberikan informasi tentang jalur kemana aja sih yang mau ke Bungbulang, ke Ranca Buaya, dan balik lagi ke Cisewu. Oke guys, nanti kita lanjut. Oke guys, tadi setelah puas melihat air terjun yang mungkin airnya sedikit ya guys, tapi eksotis lah, lumayan buat mengobati capek di perjalanan ya guys. Itu tadi ada air terjun yang ada di pinggir jalan, dan memang itu sih sebetulnya banyak ya guys. Di setiap titik itu ada, cuman dikarenakan Asep Codet Petualang kebetulan takdirnya tadi di situ di depan air terjun yang tadi. Jadi ya
Asep Codet Petualang coba istirahat dulu sebentar, ambil napas sedikit ya guys. Nah di sini tuh ada salah satu tanjakan yang fenomenal juga ya guys, yang mau menuju ke Cisewu juga, ke desa Cisewu. Ini udah masuk Cisewu sih guys. Nah di sini tuh ada tanjakan yang fenomenal. Mungkin teman-teman pada tahu lah yang udah lewat sini. Tanyakan apa ini? Coba di komen di kolom komentar ya guys. Nah guys, jadi sebentar lagi kita akan sampai di persimpangan, 3 persimpangan jalur legendnya guys. Jadi kita masuk dari jalur Cisewu, nanti ke kanan ke Rancabuaya, ke kiri itu ke Bungbulang. Nah di situ ada satu kisah-kisah yang memang kalau misalkan ini konten bersejarah ya, ada banyak sejarah ya guys di jalur itu, dan memang pada saat itu penjajah sampai ke sana karena ini adalah salah satu jalur Dendles ya guys dulunya. Sejarah tentang Dendles dan tentang penjajahan para kolonial Belanda pada masa itu, dan juga pernah diteruskan oleh Jepang juga ya guys. Nah guys, nanti sebentar lagi akan segera sampai ke titik persimpangan yang tadi kita bicarakan. Nanti kita lanjut pas udah mau nyampe guys. Oke guys, sebentar lagi kita akan sampai ke Tugu. Selamat datang 3 perbatasan yang menurut saya sih jalur fenomenal ini ya guys. Nah, kita udah sampai. Di depan ada persimpangan atau lingkar ini ya guys. Kita ambil ke sebelah kiri mau ke Bungbulang, ke sebelah kanan ke Rancabuaya guys. Jadi kita muter sedikit dulu ke Rancabuaya, ke sini, ke kanan, lurus langsung ke kanan. Nah, ini Asep Codet Petualang coba belok dulu ke ini. Oke guys, satu dulu yang udah menonton, jangan lupa like, comment, and share, subscribe Asep Codet Petualang. Saya tutup dengan salam atau nuhun pisan yang udah menonton. Jazakallahu khairan, kasih jazak saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.